Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Rahmayani. Saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan komoditas, yaitu perilaku dan sosial budaya. Adapun perilaku dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pelayanan kebidanan di komunitas. Yang pertama ada health belief, yaitu tradisi-tradisi yang berlaku secara turun-temurun dalam pemberian makanan bayi. Contohnya, di daerah Nusa Tenggara Barat ada tradisi pemberian nasi papah atau di Jawa dengan tradisi nasi pisang. Yang kedua, lifestyle, yaitu gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya gaya hidup kawin cerai di Lombok atau gaya hidup perokok yang juga termasuk bagian dari aspek sosial budaya. Yang ketiga itu ada health-seeking behavior, yaitu salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seorang sakit tidak perlu pelayanan kesehatan, akan tetapi cukup dengan membeli obat di warung atau mendatangi dukun. Adapun perilaku dan sosial budaya yang berpengaruh pada pelayanan kebidanan komunitas pada ibu hamil dan ibu bersalin. Yang pertama ada kehamilan. Contohnya, perilaku sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan kehamilan. Antara lain, yang pertama itu upacara-upacara yang dilakukan untuk mengupayakan keselamatan bagi janin dalam prosesnya menjadi bayi sehingga saat kelahirannya adalah upacara mitoni, rokotan dan rokohan. Yang kedua ini ada mengidam, yaitu dikotomi panas dingin. Adapun poin ketiga, yaitu larangan masuk hutan. Karena wanita hamil menurut kepercayaannya baunya harum sehingga makhluk-makhluk halus dapat mengganggunya. Poin keempat, pantangan keluar waktu maghrib. Dikhawatirkan kalau diganggu makhluk halus atau roh jahat. Poin kelima yaitu pantangan menjalin rambut karena bisa menyebabkan lilitan tali pusat. Ada juga peran bidan di komunitas terhadap perilaku selama hamil, antara lain yaitu pertama KIE tentang menjaga kehamilan, yaitu dengan ANC teratur, konsumsi makanan bergizi, batasi aktivitas fisik, tidak perlu pantang makan. Yang kedua, KIE tentang segala sesuatu sudah diatur pada Tuhan Yang Maha Esa, mitosnya yang tidak benar ditinggalkan. Yang poin ketiga yaitu pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi yang negatif atau berpengaruh buruk terhadap kehamilan. Adapun poin keempat, yaitu bekerja sama dengan dukun setempat. Poin kelima, KIE tentang tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama dan pasca persalinan. Poin keenam ini yaitu KIE tentang higienis personal dan higienis persalinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan terdiri dari tiga macam, yaitu antara lain, yang pertama faktor fisik, di mana faktor fisik ini seorang ibu hamil dipengaruhi oleh status kesehatan dan status gizi ibu tersebut. Status kesehatan ini dapat diketahui dengan memeriksakan diri dan kehamilannya ke pelayanan kesehatan terdekat atau puskesmas, rumah bersalin, atau poliklinik kebidanan. Yang kedua, faktor psikologis, di mana faktor ini dapat berpengaruhi kehamilan seperti stres yang terjadi pada ibu hamil dalam kesehatan ibu dan janinnya dan akan berpengaruh terhadap perkembangan atau gangguan emosi pada janin yang telah lahir nanti. Tindakan hanya stres yang dapat berpengaruh kehamilan, akan tetapi dukungan dari keluarga pun dapat terjadi pemicu menentukan kesehatan ibu.
Yang ketiga itu faktor sosial budaya dan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi gaya hidup yang sehat dapat dilakukan seperti menghindari asap rokok karena dapat berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Perilaku makan juga harus diperhatikan, terutama yang berhubungan dengan adat istiadat seperti makanan yang dipantang adat, padahal baik untuk gizi ibu hamil maka sebaiknya tetap dikonsumsi. Ibu hamil juga harus menjaga kebersihan dirinya. Ekonomi juga merupakan faktor yang mempengaruhi proses kehamilan yang sehat terhadap ibu dan janin. Contoh perilaku sosial budaya selama persalinan yang ada di masyarakat, antara lain, yang pertama, bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang akan menjaga nama baik. Baik, yang kedua, bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Yang ketiga, melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun. Yang keempat, minum air rendaman akar rumput fatima dapat memperlancar persalinan. Peran bidan di komunitas terhadap perilaku selama persalinan, yaitu pertama memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama dan pasca persalinan. Yang kedua, memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan baik dari segi tempat dan peralatan. Yang ketiga, bekerja sama dengan penolong persalin atau dukun dan tenaga kesehatan setempat. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang perilaku dan sosial budaya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.